Selamat siang. Oke, kita mulai untuk acara sosialisasi siang hari ini. Terima kasih semua sudah hadir dan mohon maaf ada keterlambatan ya untuk siang hari ini. Oke, mungkin informasi awal yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan kegiatan nasional onboarding nanti akan dilaksanakan di tanggal 15 Agustus 2022 dan juga onboardingnya Bisa AI Academy itu juga akan dimulai pada 15 Agustus 2022. Jadi karena awalnya kita rencanakan di tanggal 8, namun informasi dari tim pelaksana pusat Kampus Merdeka untuk onboardingnya harus serentak ya, jadi tidak bisa lebih cepat gitu. Kami sebenarnya ingin lebih cepat, namun sesuai arahan dari pusat bahwa nanti harus serentak di tanggal 15 atau setelahnya. Oleh karena itu, informasi awalnya adalah national onboarding kita lakukan di tanggal 15 ya, seperti itu. Baik, itu informasi yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita sudah bagikan beberapa informasi dokumen-dokumen kepada teman-teman semua. Kalian bisa pelajari dokumen-dokumen yang sudah dibagikan, chat-chat yang sudah dibagikan di masing-masing grup. Kemudian bisa dibaca kembali ya untuk lebih detailnya. Oke, mungkin saya share kembali kalau misalkan teman-teman masih ada yang terlewat informasinya. Silakan bisa dibaca dengan detail ya untuk dokumentasinya sebagai berikut ya. Oke. Di sini ada beberapa frequently asked question yang bisa kalian baca ya. Ini sudah jelas untuk beberapa informasinya. Jadi jangan sampai ada yang misinformasi ya. Dan juga semua informasi bersumbernya dari tim Bisa AI Academy. Jadi teman-teman ataupun dari tim kampus Merdeka Pusat ya. Jadi kalau misalkan ada informasi, Pak di teman saya seperti ini, kasusnya di mitra lain, nah itu tidak bisa disamakan ya. Jadi akan berbeda setiap mitra penyelenggara kampus Merdeka. Oleh karena itu, semua informasi semuanya berasal dari tim Bisa AI Academy maupun dari kampus Merdeka Pusat ya untuk kegiatan SIB-nya di Bisa AI Academy seperti itu. Kemudian teman-teman, informasi lainnya, teman-teman juga sudah mulai bisa mengisi logbook ya, nanti saya infokan bagaimana. Kalau panduannya silakan bisa lihat di kolom chat, ini sudah saya bagikan. Silakan kalian bisa baca panduan pengisi logbook, juga tanya jawab seputar logbook. Silakan bisa dibaca di halaman berikut ya. Jadi teman-teman harus mau membaca ya, karena kami tidak punya halaman mahasiswa, jadi kami tidak bisa melihat dengan detail kira-kira apa saja yang ada di dalam halaman mahasiswa, termasuk cara pengisiannya, itu kami tidak tahu caranya, karena kami tidak punya halaman mahasiswa. Nah oleh karena itu, teman-teman, silakan bisa dibaca, ya, bisa dipelajari. Tutorialnya sudah saya bagikan. Baik, selain itu, teman-teman juga hari ini saya jelaskan kembali mengenai framework yang akan kalian jalankan dalam kegiatan MSIB Bisa AI Academy ya. Khususnya hari ini untuk kelas aktivitas AI Hacker, Game, dan Manufaktur ya. Hari ini semua kumpul di ruangan ini. Ya, jadi saya akan coba share screen lagi mengenai student guidebook yang bisa kalian pelajari. Oke, sesuai informasi yang sudah kami bagikan, seharusnya di minggu ini kita sudah mulai, di minggu depan ya, kita sudah mulai pembelajaran, namun karena onboarding-nya harus seragam, serentak ya, di tanggal 15 nanti, oleh karenanya teman-teman belum bisa mengikuti beberapa framework pembelajaran ya, nanti saya jelaskan secara detail.
mohon teman-teman bisa mendengar informasi ini ya, agar saya tidak mengulangi beberapa kali, karena pengalaman di sesi yang tadi pagi ya, tadi pagi kita juga ada sesi dengan beberapa aktivitas, itu saya sampai harus mengulang 4 kali gitu. Kenapa? Karena ada yang tidak konsentrasi, ada yang tidak menyimak, jadi akhirnya misinformasi dan itu menghambat teman-teman yang lain. Sekali lagi mohon diperhatikan, disimak dengan detail ya penjelasan dari saya. Bagi yang belum menyalakan earphone-nya ya, mode mendengar ataupun mode mic, silakan. Sepertinya semua sudah ya, sudah standby dengan informasinya. Baik, kemudian ini informasi yang sudah dibagikan dari WA Group ya. Teman-teman, untuk pengisian dari logbook ya, ini ditulis dengan bahasa baku dengan EYD ya. Kemudian untuk laporan hariannya ini minimal 30 kata atau lebih banyak lebih baik ya. Sudah mulai bisa diisi per hari ini. Dan juga untuk laporan mingguannya minimal 150 kata atau lebih banyak lebih baik. Seperti itu. Dan teman-teman, mungkin saya share screen sedikit mengenai framework pembelajaran kita. Bisa dilihat ya di sini ya. Oke, kegiatan kita ini sudah saya bagikan, silakan di scroll WA grupnya, di scroll pasti ada ini dokumen student guide yang sudah dibagikan. Baik, untuk kegiatan kita di sini ada 3 aktivitas, ada hacker, kemudian manufaktur dan game ya. Kerangka programnya semua sama, silakan bisa dibaca. Kerangka programnya ini kita sebut dengan pembelajaran terpadu ya. Jadi kalau saya sebut pembelajaran terpadu berarti pembelajaran yang tersusun atas beberapa sub program ya. Sub programnya apa saja? Ada pembelajaran terjadwal, oke ya. Ada pembelajaran mandiri, ada pembelajaran tamu, ada pembelajaran integrasi membangun digital startup, AI creation dan web creation, ada aktivitas membangun portofolio, ada aktivitas untuk atau subprogram sertifikasi kompetensi, dan ada subprogram soft skill. Ya, jadi itulah pembelajaran terpadu konsep atau framework dari MSIB-nya Bisa AI Academy. Jadi kalau dikatakan pembelajaran terpadu ya berarti 7 hal ini ya. Saya ulangi ya, ada pembelajaran terjadwal, ada pembelajaran mandiri, ada pembelajaran tamu, ada project capstone, ada integrasi membangun digital startup, ada kegiatan membangun portofolio, ada sertifikasi kompetensi, dan ada soft skill. Oh, bukan 8 ya, tapi berapa tadi? 9 atau 8, coba kita ulang. Pembelajaran terjadwal, mandiri, tamu, project capstone, integrasi membangun digital startup, portofolio, kemudian sertifikasi kompetensi dan soft skill. Ada 8 sub program yang akan teman-teman jalankan. Sejauh ini dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus nanti yang bisa teman-teman ikuti baru 1 kegiatan ya, yaitu pembelajaran mandiri. Kenapa baru 1 kegiatan? Karena secara resminya MSIB Bisa AI Academy belum dibuka ya, menunggu national onboarding, menunggu pembukaan serentak kampus Merdeka batch yang ketiga dari pusat. Jelas ya? Sehingga yang baru bisa kita jalankan sejauh ini adalah pembelajaran mandiri. Jadi belum bisa dimulai pembelajaran terjadwal, ada tatap muka dengan mentor, ada tatap muka dengan pengajar, dengan instruktur, belum bisa kita mulai. Kenapa? Karena wajibnya dimulainya tanggal 15 ya. Jadi mohon dipahami, ini arahan dari pusat untuk memulai kegiatan diskusi dengan mentor dan lain-lainnya di tanggal 15 ya. Sehingga pembelajaran terjadwal kita mulainya sedikit mundur di tanggal 15 ya. Kemudian untuk pembelajaran mandiri sudah bisa dimulai karena tidak ada tatap muka langsung dengan mentor. Teman-teman bisa langsung memulai pembelajaran mandiri. Karena kan banyak yang mengisi periode kegiatannya sejak 1 Agustus ya sampai dengan akhir Desember, tanggal 31 Desember ya, sehingga
teman-teman sudah bisa memulai pembelajaran mandiri. Nanti saya jelaskan teknisnya. Kemudian pembelajaran tamu belum bisa dimulai juga karena sebagian besar mentor kita yang mengisi pembelajaran tamu, karena kegiatan dengan mentor tidak bisa dimulai sebelum tanggal 15 ya. Jadi setelah tanggal 15 baru bisa dimulai. Project Capstone juga belum bisa dimulai karena ada interaksi dengan mentor. Kemudian integrasi membangun digital startup juga belum bisa dimulai. Membangun portofolio sebenarnya sudah bisa ya. Nanti saya jelaskan teknisnya. Kemudian sertifikasi kompetensi ini ada jadwalnya, jadi belum bisa dimulai juga. Tapi nanti saya jelaskan teknisnya. Dan terakhir soft skill ini nanti akan dimulai di bulan September. Seperti itu. Jadi dari keseluruhan subprogram kita, silakan bisa dibaca ya panduannya, yang sudah bisa dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 15 Agustus adalah hanya pembelajaran mandiri. Seperti itu. Mohon di silent dulu ya teman-teman ya. Dan nanti ya pertanyaan nanti dulu sebentar. Belum ada arahan buat pertanyaan. Saya jelaskan dulu, silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan nanti, sesi pertanyaan panjang ya. Jadi teman-teman mohon perhatikan arahan dari saya agar apa? Agar tidak adanya misinformasi. Karena gini teman-teman, kegiatan ini kan cukup banyak peserta ya, di Bisaya Academy kita 1000 lebih peserta. Jadi semuanya perlu tertib ya, tertib administrasi, tertib dalam belajar ya, dan lain-lain. Nah, beberapa catatan dari kita, pengalaman kita sebelumnya, ya seperti misalkan ada informasi yang salah ya, itu karena biasanya tidak menyimak ketika ada sosialisasi seperti ini. Mohon semuanya bisa menyimak ya ketika ada penjelasan dari tim Bisaya Academy. Baik, jadi framework kita, kerangka program kita, ini ada 8. Saya ulangi ya sekali lagi ya agar teman-teman menyimak. Silakan diperhatikan. Kerangka program kita ada 8. Yang pertama adalah pembelajaran terjadwal. Teman-teman nanti akan belajar secara tatap muka dengan mentor, dengan instruktur, dengan pengajar ya. Baik itu praktisi, akademisi maupun pelaku usaha terkait dengan course yang kita buka nanti. Daftar course-nya teman-teman sudah punya semua ya. Nanti bisa dibaca sesuai mana yang kalian minati ya, silakan. Dan untuk enrollment-nya, sekali lagi mohon diperhatikan, untuk enrollment-nya itu nanti akan kita buat e-learning. Kalian bisa akses di dalam e-learning bisai.id. Tapi nunggu kita yang buat, teman-teman. Sekali lagi, e-learning bisai.id ini kami yang buat akun buat masing-masing. Jadi teman-teman nggak perlu buat akun di sini ya, karena kita kunci juga buat akunnya. Dan nanti kalau buat akun sendiri tidak bisa kita assign ke masing-masing course gitu. Jadi teman-teman nanti kami yang siapkan ya, seperti itu. Karena ini terintegrasi dengan si AKAD nanti ya, Sistem Informasi Akademik. Oke, kemudian e-learning akunnya kami yang buat melalui yang kalian daftarkan di Kampus Merdeka. Nah, sementara, oke mungkin sampai sini dulu. Kemudian nanti pembelajaran terjadwal juga ada tatap muka dengan mentor, instruktur, pengajar melalui platform tampil.id ya. Jadi nanti kalian bisa langsung melalui room yang dibagikan ketika sesi pembelajaran terjadwal. Dimulainya setelah tanggal 15. Sekarang belum ada. Sekali lagi, sekarang belum ada kegiatan pembelajaran terjadwal ya. Oke, mohon diperhatikan arahannya. Baik, kemudian semuanya sudah lengkap ya di sini penjelasannya, namun ada beberapa updatean yang nanti kita sampaikan. Pembelajaran mandiri, mohon di silent teman-teman. Oke, kemudian yang kedua adalah pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini teman-teman bisa belajar melalui MOC-nya Bisaya Academy. Bisa dari sekarang ya, kami sudah infokan ke teman-teman untuk bisa memulai pembelajaran mandiri. Studi mandirinya sudah bisa dimulai dari sekarang. Setiap teman-teman mengisi kegiatan dari 8 subprogram ini, silakan bisa catat di logbook masing-masing di platform ya, seperti itu. Teman-teman bisa enroll kelas gratis di Bisaya Academy, silakan nanti bisa enroll ya. Ini ada beberapa kelas gratis. Tapi pilih-pilih dulu kelasnya. Maksudnya gini, tidak semua kelas sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Tidak semua kelas ini
ditujukan untuk kampus Merdeka. Karena ada juga kelas yang kami buat khusus untuk anak-anak SD ya. Kemudian ada yang untuk yang senior ya. Jadi teman-teman pilih-pilih dulu. Kalau bisa nanti ikuti arahan kita kelas apa yang kita rekomendasikan kepada kalian. Di sini kan ada hacker ya. Hacker kalian bisa enroll misalnya kelas Big Data ya. Kemudian nah ini Big Data ya, silakan bisa di enroll ya. Kemudian kita juga punya kelas seperti machine learning ya. Semuanya juga bisa terkait AI, silakan bisa di enroll ya, machine learning ya, atau kelas data science ya, silakan. Ini banyak banget kelas yang tersedia di platform. Kalian bisa enroll kelas-kelas ini ya, dan lain sebagainya. Silakan bisa di enroll, diikuti pembelajarannya sampai dengan, boleh di mute, tolong diperhatikan ya teman-teman. Ya, jadi kalian bisa ikut kelasnya, kemudian bisa mengerjakan silabusnya ya. Silabus ada, tolong di silent ya. Oke. Ya, di sini ada beberapa silabusnya ya. Silabusnya silakan bisa diikuti ya. Nanti akan ada apa teorinya dan lain sebagainya ya, seperti ini. Nah, nanti ini ada beberapa kelas-kelas yang bisa kalian ambil dan kalian bisa ikut kuisnya ya. Kuisnya nanti silakan diisi. Kalau ada kelasnya yang ada video ya ditonton videonya, kalau nggak ada videonya ya abaikan aja ya, karena tidak semua kelas ada video. Tapi semua kelas itu pasti ada kuisnya ya. Kuisnya itu minimal 5 soal. Kemudian ada tugas akhir yang harus kalian kumpulkan, nanti bisa disubmit setelah menyelesaikan semua kuis yang ada di dalam silabus ini ya. Nanti silakan bisa diikuti. Kemudian tugasnya dikumpulkan, teman-teman nanti setelah menyelesaikan tugas itu nanti akan diperiksa oleh guru teman-teman ya. Setelah menyelesaikan tugas pada masing-masing course itu ada guru atau instruktur yang memeriksa tugasnya teman-teman ya. Di mana tugasnya teman-teman tadi setelah diperiksa itu nanti kalian akan bisa mengunduh sertifikat completion dari kelas ini ya. Sertifikatnya dari Lembaga Pelatihan Kerja Bisa AI Academy ya. Jadi teman-teman akan bisa mengunduh sertifikatnya dan setelah itu kalian bisa buat portofolio ya. Contoh ini portofolio yang dihasilkan oleh peserta dari course yang nanti kalian ikuti ya. Kalian bisa tambahkan portofolio ya. Portofolionya bagaimana? Portofolionya caranya klik menu masing-masing ya. Di sini misalnya hai siapa namanya, klik portofolio saya, kemudian tambah portofolio. Nah, kalian bisa tambah portofolio di sini setelah course-nya berhasil lulus atau dapat sertifikat. Sebelum dapat sertifikat atau berhasil lulus, kalian belum bisa tambahkan portofolio karena di sini diminta pilih course yang sudah berhasil atau lulus. Pasti ada drop down, kalau yang sudah berhasil nanti baru bisa ditambahkan portofolionya seperti itu. Dan mohon diperhatikan jadwal pemeriksaan tugas itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sekali lagi, jadwal pemeriksaan tugas setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti instruktur atau guru akan memeriksa tugas teman-teman ya di 3 hari tadi. Kalau misalnya Pak saya submitnya hari Sabtu, ya mungkin akan diperiksanya hari Senin. Pak saya submitnya hari Jumat tapi malam banget, ya diperiksanya hari Senin juga. Pak saya submitnya hari Selasa, diperiksanya hari Rabu, dan seterusnya gitu. Nah, jadi tugas yang kalian upload di masing-masing course yang kalian ikuti, sekali lagi diperiksanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Namun bisa jadi agak telat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena yang ikut pembelajaran di kita itu hampir ya sudah ratusan ribu teman-teman ya, total keseluruhan. Nah, karena itu banyak yang submit dan juga banyak program lainnya, jadi mohon menunggu ya. Tugas tidak bisa misalnya saya kumpulkan hari ini besok harus diperiksa, nggak bisa ya. Jadi teman-teman menunggu tugasnya diperiksa seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, setelah tugasnya diperiksa, kalian bisa unduh sertifikat. Nanti di sini akan muncul tombol download sertifikat. Ketika di-download, nanti muncul sertifikat completion dari course ini. Teman-teman dikumpulkan sertifikatnya. Kenapa? Karena nanti di akhir program akan kita tagih sertifikat apa yang sudah kalian dapatkan, dan itu nanti akan diproses untuk konversi SKS kalian ya.
Nah, kenapa kita dorong teman-teman sudah mulai per hari ini, agar teman-teman sudah bisa mencicil course yang akan dikerjakan selama mengikuti MSIB Bisaya Academy. Ya, silakan nanti bisa diikuti gitu. Oke, kemudian tolong di silent teman-teman, di mute. Baik. Selain melalui Bisaya Academy, kalian juga bisa ambil course. Ya. Tolong di mute. Siapa nih Yolanda? Iya. Now muted. You are now unmuted. Oke, baik. Ya, jadi kalian bisa ambil juga ya beberapa program di sini. Course, ada banyak course ya, nanti silakan bisa diikuti. Tapi sekali lagi, belum tentu cocok juga dengan teman-teman. Jadi di-enroll saja misalnya mana yang cocok, oh ini, ya udah dikerjakan sampai dengan sertifikat ya. Dan sekali lagi, free course itu tipenya adalah light. Ya, light itu artinya teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu 4 jam. Ya, maksudnya ini di apa ya? Setiap menyelesaikan course free course ini itu depannya adalah 4 JP, jam pelajaran. Ya 4 JP. Ya, nanti panduannya saya update. Kalian juga bisa enroll ke bisa bisnis, bisa desain, bisa ya akademi, silakan nanti manapun bisa kalian ikuti. Namun kita rekomendasikan teman-teman bisa enroll terlebih dahulu untuk course ini, persiapan ujian sertifikasi internasional DSBIS. Ya. Walaupun kalian dari AI game ya atau AI manufaktur atau AI hacker ya, semuanya artinya akan mengikuti sertifikasi kompetensi untuk bidang data science dan AI ya. Jadi silakan, karena ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mensertifikasi semua peserta MSIB. Kalian bisa cek ya teman-teman ya, mitra mana yang memberikan sertifikasi. Beda ya antara sertifikat dan sertifikasi. Dan Bisa AI Academy salah satunya kami berkomitmen untuk memberikan sertifikasi kepada teman-teman ya. Dan ini beberapa komen yang sudah mengikuti sertifikasi ini. Ya, sebentar saya lihatkan dulu. Jadi teman-teman mohon bisa dimaksimalkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi, apalagi ini diberikan gratis ya. Nah, ini silakan. Ini sudah banyak yang ikut sertifikasi dan beberapa di antaranya sudah lulus ya, dan juga menghasilkan portofolio. Nah, kalian bisa mulai preparation-nya dari sekarang. Jadi sudah mulai ikut persiapan ujian sertifikasinya dari sekarang. Ujiannya nanti masih lama, ujiannya itu tanggal 13 September masih lama. Tapi preparation-nya dari sekarang. Dan bisa studi secara mandiri ya, seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, jadi dari seluruh framework ini yang bisa kalian kerjakan baru pembelajaran mandiri saja ya. Pembelajaran mandiri mungkin satu lagi adalah membangun portofolio. Baru 2 ini ya, teman-teman. Nanti pembelajaran mandiri kalian bisa buat portofolio ya. Portofolionya kalian bisa lihat contoh portofolio yang sudah di Kampus Merdeka batch sebelumnya atau user kami lainnya, silakan bisa dilihat portofolio yang sudah mereka hasilkan. Ya, di sini ada 559 portofolio di platform Bisaya Academy. Dan di platform Bisa Desain juga sudah banyak portofolio yang dihasilkan. Kalian bisa lihat contoh-contoh yang mereka buat ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang lainnya ini akan baru kita bisa mulai tanggal 15 ya. Selain itu sudah bisa dimulai yaitu kegiatan pembelajaran mandiri dan juga membangun portofolio. Baik, sudah jelas ya sampai sini ya. Kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Untuk pertanyaannya silakan bisa raise hand. Silakan. Ya, yang pertama Zeri, silakan Zeri. Ya, baik, terima kasih. Zeri. Ya, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah. Silakan. Ini mau konfirmasi aja, Pak. Ini mungkin takutnya saya salah nangkap. Berarti kan kami di sini baru bisa mengakses pembelajaran mandiri, di mana kami bisa mengaksesnya di Bisa AI, bisa desain, dan bisa bisnis, Pak ya. Betul. Itu untuk login akunnya sendiri. Udemy ya.
Itu untuk Udemy login juga akun sendiri sebenarnya buat teman-teman sendiri atau sudah gimana, bisa. Pak? Oh iya, oke. Saya belum jelaskan ya tadi ya. Untuk akunnya, untuk bisa AI Academy, bisa Business Academy, bisa Design Academy, ya Udemy, dan lain-lain, silakan. Bisa karirmu ya, boleh juga ya, silakan. Pokoknya selama ada pembelajaran bisa AI Academy di sana, kalian bisa enroll. Nanti kita arahkan mana aja yang bisa kalian enroll dan kuponnya kita kasih kalau yang course-nya premium. Nah, di sini untuk buat akun langsung saja ya. Nanti kalian buat akun sendiri di halaman bisa.ai, di halaman bisa.design, buat akun sendiri, bukan kami yang buatin. Sekali lagi ya, kalian buat akunnya sendiri di halaman bisa.ai, bisa.design, bisa.bisnis ya, Udemy, karirmu ya silakan. Tapi nanti kalau Udemy dan karirmu nunggu arahan kita ya. Kita bagikan course-nya ketika sudah ready, kita bagikan pada teman-teman. Sudah terjawab kira-kira? Satu lagi Pak, ingin bertanya lagi. Ya, silakan. Itu kan kami kan belum memilih course yang sesuai dengan 5 pilihan course yang wajib itu Pak ya. Jadi kami masih bebas untuk mengambil course apapun yang ada di web, bisa AI, bisa desain, dan bisa bisnis. Belum. Itu nanti tanggal 15 ya. Course yang wajib itu, sebentar saya tampilkan dulu. Course yang wajib masing-masing, bukan course wajib ya. Course pembelajaran terjadwal yang nanti kalian ambil itu akan bisa diambil tanggal 15 ya. Jadi seharusnya kan tanggal 8, tapi karena arahan tim pusat tanggal 15 ya. Kita ikuti arahan tim pusat ya, tanggal 15. Nah, course yang seperti ini, yang tatap muka dengan mentor ya, ini pembelajaran terjadwal, ini baru bisa nanti tanggal 15 ya, dan belajarnya bukan lewat platform, belajarnya lewat halaman e-learning bisa AI ya. Nanti di sini semua pembelajarannya untuk yang tatap muka dengan pengajar ya, atau dengan mentor. Tatap mukanya nanti di platform e-learning bisa AI ID, di mana akunnya akan kita buatkan kalau di sini. Kalau di halaman platform bisa.ai, bisa.design, bisa.bisnis, kalian bisa mulai dari sekarang, intinya bisa buat akunnya sendiri, seperti itu. Dan nanti untuk course yang ini pun tidak bisa langsung masuk, harus milih dulu ya. Kalau di kampus itu namanya KRS, kalau di Bisa AI Academy namanya RPPT, Rencana Pengambilan Pembelajaran Terjadwal. Jadi RPPT-nya akan diambil nanti di tanggal 15 ke atas. Sudah jelas sampai sini? Ya Pak, satu lagi Pak, maaf Pak. Jadi kan kami kan sekarang belum on board, jadi kami belum bisa memilih course pilihan kami. Jadi kalau course pilihan kami. Jadi di bisa.ai, bisa.design, bisa.bisnis itu kami bebas mengambil course apapun Pak, sebelum on board ini. Yang kami kerjakan yang kami pada kerjakan intinya bebas. Jumlahnya juga bebas Kak. Nah, mau ini. satu aja atau berapa gitu. Ya, gini teman-teman. Selama teman-teman ada waktu, ambil aja sebanyak-banyaknya. Mau di bisa.ai, bisa.design, bisa.bisnis, ambil aja. Kira-kira course-nya bermanfaat, alhamdulillah bisa dilanjutkan gitu kan. Kalau misalkan Pak ini nggak sesuai dengan bidang saya, passion saya, atau misalnya materinya kurang menarik buat saya, ya udah ditinggalkan aja course-nya. Jadi tidak jadi masalah, enroll kan bebas aja kalau di platform ya, bisa.ai, bisa.design, bisa.bisnis, bebas aja. Nah, kalau yang di pembelajaran terjadwal tatap muka, itu teman-teman kalau sudah diambil wajib diselesaikan kalau yang itu. Dan maksimalnya kan udah saya jelaskan, ada 5 ya. Minimalnya ada 5 course terjadwal, maksimalnya 10 course terjadwal yang bisa diambil. Bidangnya apa saja bisa, tapi nanti ngaruhnya ke konversi SKS. Ya. Nanti saya jelaskan setelah ini. Sudah terjawab ya? Oke, berikutnya dulu ya, ini karena banyak nih pertanyaan. Ya, sudah paham. Oke, terima kasih. Berikutnya Raka, silakan Raka. Yang sudah dijawab boleh lower hand. Baik Pak, izin pertanyaan nih Pak. Tadi sih udah dijawab sih sebelum Pak di pertanyaan tadi itu diajukan. Saya mau ada tambahan lagi sih. Ini untuk yang pendaftaran akun ini pakai email pribadi atau email student ya Pak ya? Di halaman Bisa AI Academy. Mau di Bisa AI atau di Bisa Design dan Bisa bisnis.
Oh ya, bebas saja. Gini teman-teman, boleh diperhatikan ya. Yang penting kalian bisa namanya itu nama asli ya. Jadi mau emailnya pakai apapun, yang penting nama asli, jangan disingkat. Karena kasus di batch 2 kemarin ada yang nilainya kosong. Kosong Pak nilai saya. Nah pas kami cek, ini kan pembelajaran mandiri by system ya. Kita kan tergantung apa yang kalian input. Pas dicek ternyata namanya nggak ada gitu. Ternyata pakai nama lain gitu kan, nama alias gitu. Akhirnya apa? Nggak kebaca gitu datanya, dan itu berpengaruh di hasil akhirnya, kan jadi repot lagi. Sebenarnya diganti juga bisa, cuman kan jadi kerjaan 2 kali gitu buat bisa AI-nya, buat kalian juga. Nah jadi yang penting namanya itu nama asli ya teman-teman ya. Emailnya mau pakai email kampus, email Google ya, email Yahoo, silakan apapun itu. Seperti itu. Sudah terjawab? Sudah Pak. Satu pertanyaan lagi Pak, yang terakhir. Ya silakan. Apakah dari mitra Bisai ini ada format logbook ya Pak? Logbook. Ya, ada format gitu. Ya oke. Untuk formatnya hanya yang di bawah ini. Coba bisa dilihat ya. Format laporan logbook itu yang dicat, ditulis dengan bahasa baku sesuai EYD Indonesia ya. Kemudian untuk laporan harian minimal 30 kata, untuk laporan mingguan minimal 150 kata. Kalau nulis sebanyak-banyaknya bebas, bercerita aja di dalam logbook. Karena nanti mentor itu akan bisa mengecek laporan logbook kalian. Mentor ya. Nanti kan akan di-assign mentornya masing-masing. Mereka yang ngecek logbook teman-teman. Oh, misalnya aktif nih, misalnya Raka aktif nih, udah buat udah ikut beberapa kegiatan gitu. Biasanya kalau yang tidak aktif nanti akan ditanyakan oleh mentor, karena mentor punya kontaknya teman-teman nantinya gitu, akan dikontak kalian kenapa nggak aktif misalkan, seperti itu. Jadi di logbook nggak ada format khusus, tapi teman-teman isi saja cuman 3 ini, simpel kan? Mau nulisnya dengan bahasa gaul ya boleh ya, tapi maksudnya yang sopan ya, karena mentornya juga ada beberapa yang senior gitu. Jadi yang penting tulis aja lebih spesifik ya, karena di akhir juga nanti akan diperiksa oleh tim pelaksana pusat ya untuk logbook di akhir. Kalau oleh mentor itu setiap minggu kita periksa ya, 1 minggu sekali kita periksa tulisan kalian dan akan kita approval setiap minggunya, seperti itu. Sudah terjawab kira-kira? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih. Berikutnya Rondi, silakan. Rondi ya. Ya Pak, saya izin bertanya mengenai itu pengisian laporan harian. Jadi kan kemarin tuh saya mengisi laporan harian dan itu baru beberapa kata, antara 10 sampai 15 dan belum selesai. Terus itu kepencet simpan gitu Pak. Dan minimal kan kata dari pihak Bisai kan 30 kata minimal. Nah, apakah itu bisa diedit Pak? Kalau bisa diedit bagaimana ya Pak caranya? Kan itu di situ nggak ada tombol edit atau apa. Iya, jadi gini, biasanya kalau yang biasanya ya, kan nanti kan di-approve mentor. Nanti kalau misalnya nggak di-approve mentor, itu ada tulisan di logbook kalian in revision. Nanti muncul ya, gitu. Kan sekarang kan belum ada mentornya, jadi tulis-tulis aja nggak apa-apa. Yang kemarin ya udah lewatin aja, nggak jadi masalah ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ini aja, nanti dicek kembali ya untuk beberapa pertemuan kira-kira sudah approval belum oleh mentor. Khawatirnya mentornya nanti kasih revisi gitu. Kalau dikasih revisi kalian bisa update laporan logbooknya gitu. Sudah jelas sampai sini? Berarti tidak masalah ya Pak? Nggak masalah, nggak masalah. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Oh iya, berikutnya ya. Nih, saya panggil aja ya, Raihan Firdaus, silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya Pak, ketika masukkan periode itu kan saya kan masukkan tanggal 8 Agustus ya Pak. Jadi di menu kegiatanku itu tampilan logbooknya tidak muncul Pak. Terus yang saya tanyakan, ketika saya mengambil course pembelajaran mandiri itu,
apakah saya bisa nggak usah ngisi logbooknya gitu karena tampilannya belum muncul di akun saya, Pak. Ya, oke. Jadi kalau misalnya yang mengisi 8 Agustus nggak apa-apa ya, abaikan aja. Jadi langsung aja diisi nanti per tanggal 8 Agustus. Ya, seharusnya sih tanggal 1 tapi nggak apa-apa sih, cuman 8 hari aja kan, nggak berpengaruh banyak. Yang penting nanti mulai tanggal 8 harus segera aktif ya. Maksudnya kalian harus lebih detail nanti mengisinya gitu. Jadi agar lengkap gitu logbook yang kalian isikan gitu ya teman-teman ya. Oke. Berarti saya Sudah tetap terjawab? bisa boleh menjawab mengerjakan pembelajaran mandiri itu, Pak, atau bagaimana? Boleh. Lebih baik sih dikerjakan dari sekarang, dicicil maksudnya. Karena gini, saya share sedikit ya batch yang kedua. Kemarin itu banyak yang ngisi pembelajaran mandiri di akhir-akhir program gitu. Mereka terlalu fokus dengan terjadwal, mandirinya lupa. Akhirnya apa? Akhirnya kita tungguin sampai tanggal 25 Juli kemarin terakhir ya mereka ngumpulin revisi, sampai terakhir nggak kekejar minimal course yang harus diselesaikan. Akhirnya kan jadinya nilainya kurang bagus gitu di pembelajaran mandiri studi independen. Nah, mumpung kalian belum mulai, bisa dicicil dari sekarang. Agar apa? Agar course-nya itu tercapai, misalkan minimal nanti saya jelaskan setelah ini ya, perhitungan SKS-nya ada. Setelah ini nanti sesi perhitungan SKS, nanti saya jelaskan ya. Jadi saran saya ikuti aja arahan kita, dimulai dari sekarang, pembelajaran mandiri dulu, karena terjadwalnya belum bisa. Nanti kalau terjadwal sudah mulai, kalian akan repot ngerjain pembelajaran mandiri, gitu kan, lebih baik dari sekarang, gitu. Seperti itu ya, jadi ya. Baik, Pak. Terima Sudah kasih. terjawab ya? Iya. Ya, terima kasih. Oke, yang sudah tanya boleh lower hand. Berikutnya Jeremias, silakan. Jeremias, ya boleh. Saya mau bertanya, Pak, untuk yang Ya, silakan. terkait pembelajaran yang terjadwal itu kan ada 3 kelas wajib dan beberapa kelas pilihan. 2 kelas wajib. 2 kelas wajib dan 1 kelas project, terus juga ada beberapa kelas pilihan. Nah, itu kira-kira mengambil berapa kelas pilihan ya, Pak, agar bisa dikonversi 20 SKS? Oke, ini nanti ya saya jawab ya pada saat pembahasan konversi ya. Nanti setelah pertanyaan semua terjawab, nanti saya bahas mengenai konversi lengkap ya. Ada lagi mungkin Jeremias, ya silakan. Oh, udah itu dulu aja, Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya Ninin. Pak. Ya, silakan. Kan saya kemarin ngisi kuis yang di course itu ya, Pak. Terus saya udah ngisi semua yang di silabus, tapi tugas akhir saya tuh nggak keluar, nggak bisa ngupload tugas akhir gitu. Jadi bagaimana ya, Pak? Nah, itu kalau nggak bisa ngupload tugas akhir, cek panduannya, biasanya harus PDF ya. Yang dikirimkan itu harus PDF. Jadi PDF-nya itu maksimal 2 megabyte. Biasanya seperti itu. Jadi diupload kembali. Jadi sebelum semuanya warna hijau seperti ini, coba bisa dilihat ya. Nanti harus silabusnya itu sudah warna hijau nih. Hijau, semuanya hijau. Sudah belum? Sudah, Pak. Tulisannya seperti ini. Sudah semua ya? Tugas akhir akan keluar jika silabus telah dikerjakan semua. Sedangkan saya sudah mengerjakan semua dan sudah hijau semua. Kelas yang diikuti apa? Biasanya setiap silabus ada tugas kecil juga biasanya. Itu, Pak. Editing menggunakan Lightroom. Oh iya, oke. Nanti kita cek kembali ya untuk beberapa course yang bisa desain. Ya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih banyak atas. Karena per hari ini kita baru ganti ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah nyoba bisa desain sebelumnya kan bukan seperti ini ya. Kita per kemarin itu kalau nggak salah di minggu lalu kita tuh baru
upgrade platform lah ya, kita baru modifikasi platform kita, bisa desain. Tampilannya kan sebelumnya terang ya, cerah. Nah sekarang menjadi lebih gelap seperti ini. Mungkin ada beberapa ini ya bugs yang mungkin ya bisa nanti di report aja. Saya berikan informasi nanti mengenai kontak person kalau ada kendala ya, terutama di Bisa Desain karena baru banget ini kita upgrade platformnya seperti itu. Oke, terima kasih Ninin. Terima kasih Bapak. Berikutnya Asmi ada? Baik, terima kasih Pak. Saya izin bertanya, maaf kemarin saya kan lagi sedang mengikuti course dari desain AI bagian pembuatan game dengan menggunakan game RPG Maker ya. Itu saya saat ngerjakan beberapa course itu, ada yang udah kelar, ada yang pas muncul jadi centang hijau, itu ada, tapi ada yang tiba-tiba course-nya hilang. Dan yang kedua, maksudnya hilangnya itu, saya udah kerjain kuisnya tapi silabusnya kayak kolomnya hilang gitu, nggak nongol lagi. Jadi kalau mau baca-baca ulang lagi nggak bisa. Terus yang kedua ada di saya jawab dulu ya satu-satu ya. Saya jawab dulu yang ini. Ya, jadi gini teman-teman. Kalau silabus sih nggak hilang ya harusnya. Masih bisa dibaca. Namun kuis yang kalau sudah lulus tidak bisa diulang kembali. Memang iya. Kami mendaftarkannya seperti itu. Bukan gitu. Pak, bukan itu maksud saya. Maksudnya gini, misalkan saya baca di silabus, misalkan saya udah kerjain kuisnya kan, mau namanya mau baca ulang aja kayak tutorialnya buat mengingat atau lebih memahami lagi, bukan kerjain ulang kuis ya, bukan. Cuman ada beberapa task di yang itunya hilang gitu. Misalnya contoh kan sini ada di silabusnya ada 8 ya. Yang udah saya kerjakan kan tinggal sisa 3 lagi, sedangkan yang udah kerjakan itu hilang, cuma jadi kolomnya itu barangnya hilang. Terus yang kedua itu materi dari course-nya itu yang linknya kan contoh di course-nya apa namanya ya? Pembuatan Nama game. course-nya apa yang? Sebentar saya. Pembuatan game menggunakan dengan RPG Maker. Jadi itu saya lagi sedang lagi buat. Oh, di Bisa Desain ya? Ya. Berarti ya masih di Bisa Desain. Terus Oke, yang mungkin gini ya. Saya jawab dulu yang ini. Kemungkinan kita nanti rollback terlebih dahulu. Ini karena baru kita upgrade, mungkin ada beberapa bugs yang nyangkut. Nanti kita balikin dulu platformnya. Yang kamu kerjakan pada saat desainnya sudah seperti ini atau yang masih warna merah ya? Udah desainnya seperti ini dan saya udah ngerjain 7 ya, udah sampai custom script. Tinggal pembuatan installer. Itu cuma yang nongol barnya 5 doang. Saya juga terus saya kebaca di yang course yang udah kelar itu baru 4. Saya juga bingung kayak gini. Oke. Ya udah nanti gini aja, mungkin banyak yang kendala di Bisa Desain platform kita yang terbaru ya. Nanti kita coba rollback dulu nanti di versi lamanya. Kan versi lamanya nggak seperti ini ya tampilan kita. Nanti saya coba rollback dulu ya, infokan ke tim IT. Nanti bisa kembali dicek ya. Khawatirnya memang ada yang nyangkut seperti ini. Seperti itu mungkin Asmi. Maaf, mau nanya lagi, untuk yang ngetik course ini silakan. ada yang kurang lengkap sama di bagian silabus yang custom script yang bagian 7 itu, saat saya klik linknya untuk buat copy paste atau melihat source script itu pas diarahin ke website gitu, itu websitenya udah nggak ada Pak. Jadi saat saya mau benerin error script codingannya, saya bingung mau cari dari mana. Oke, siap. Tidak, itu aja sih Pak. Ya, oke, terima kasih masukannya. Oke, berikutnya silakan. Made Yudi. Silakan. Ya, Kak, atas waktunya bertanya. Jadi untuk pembelajaran mandiri untuk satu course tidak harus diselesaikan dalam satu apa boleh 2-3? Ya, untuk pembelajaran mandiri jangan dihabisin 1 hari 1 course ya, terlalu capek nanti. Jadi maksudnya pembelajaran mandiri ya, misalkan 1 course-nya nggak usah buru-buru lah ya teman-teman. Misalkan
1 minggu 1 course ya, atau misalnya 1 bulan sekian course boleh, nggak harus diselesaikan. Atau misalnya enroll-nya sekarang kerjainnya nanti bulan September atau Oktober boleh. Jelas ya? Sama memperjelas yang tadi sama berarti untuk mendapat sertifikatnya itu harus menyelesaikan tugas akhirnya ya? Gimana? Mohon maaf, keputus tadi. Jadi berarti yang mendapatkan sertifikatnya itu kita tuh harus nyelesain tugas ya, akhirnya. Iya, seperti itu. Baik, ya. Sebenarnya agak putus-putus, mungkin gini saya jelaskan. Teman-teman yang penting bisa dikerjakan dulu aja ya, masalah selesainya kapan nanti diinfoin, maksudnya boleh dicicil lah dari sekarang gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Asmi. Berikutnya Iza, silakan Iza. Ya, izin bertanya Kak. Jadi di salah satu course-nya itu kemarin saya mengikuti course basic Excel. Jadi di tugasnya itu harus upload portofolio gitu. Sementara tadi portofolionya kan hanya bisa diupload kalau sudah selesai course-nya gitu. Itu bagaimana ya? Mohon maaf, keputus lagi suaranya. Boleh diulang, silakan Iza. Jadi sebelumnya saya mengikuti course basic Excel dan pada halaman tugasnya itu disuruh untuk upload portofolio, dan yang di upload ke bagian tugasnya itu halaman tugasnya adalah screenshot portofolionya. Sementara portofolionya kan harus selesai dulu. Belum ada kan ya portofolionya kan? Iya. Ya betul. Jadi gini, saran saya, portofolionya itu kalian buat dalam Word terlebih dahulu, atau ya Office atau apapun itu. Nah nanti tinggal di copy aja setelah selesai gitu ke halaman portofolio, seperti itu ya nanti ya. Nah, berarti yang di halaman tugasnya itu yang diupload PDF dari portofolio tadi. Iya, betul. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kalian menyelesaikan tugas dikumpulkan, nanti portofolionya nanti setelah di-approve oleh guru atau instruktur, kalian kerjakan dulu dan bisa portofolio yang mungkin kalian buat ya, simpan di Word saja terlebih dahulu gitu. Ya, jadikan PDF, kumpulkan. Ya, baru bisa dilengkapi nanti portofolionya di akhir, seperti itu. Dan satu lagi, jadwal approval portofolio itu setiap hari Sabtu, sebentar saya cek dulu. Ya, jadwal approvalnya itu setiap hari Senin dan Sabtu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan, Pak, kenapa portofolio saya belum di-approve? Karena mungkin jadwalnya hari Senin dan Sabtu. Jadi nggak bisa buru-buru, misalnya saya publish hari ini pun di-approve, kan ada guru kita yang memeriksa portofolionya, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Oke, berikutnya silakan Aksal, silakan. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Pak, untuk pembelajaran mandiri yang terdapat di BISA itu kan yang di free course itu ya Pak. Berarti itu untuk silabusnya sendiri yang di free course itu sama dengan yang Bapak share
yang di WA itu apa? Yang student guidebook itu ya Pak? Enggak. Beda. Itu beda ya. Mandiri itu studi mandiri, nggak ada instruktur. Kalau pembelajaran terjadwal ada instrukturnya, ada mentornya, ada pengajarnya di dalam course itu. Jadi kayak gini, pembelajaran terjadwal itu sama kayak kalian ikut kuliah di kelas, intinya sama gitu. Jadi misalkan ada 14 pertemuan sampai 17 pertemuan, durasinya 2 jam, pertemuannya dan lain sebagainya, gitu ya. Gitu. Oh, berarti untuk yang di student guidebook itu untuk silabus yang pembelajaran terjadwal ya Pak? Iya. Iya, seperti itu. Oke Pak, baik Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Iya, sama. Oke, berikutnya terakhir ya, Rifki Arisagas. Baik Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin lebih ke meluruskan sih Pak, kalau di guidebook kan kita tuh bisa akses yang buat pembelajaran mandiri, kita tuh bisa akses bisa AI, desain, bisnis, sama e-learning, sama akademi bisa network Pak. Nah kira-kira kita masih bisa akses itu kan? Kedepannya bisa dong. Ya, maksudnya bisa. Oh ya, intinya bisa ya. Terus satu lagi Pak, sama buat premium course nanti juga bakal dibagikan gitu Pak? Premium course iya nanti dibagikan. Sementara kan baru satu premium course ya yang kita bagikan ya, yang persiapan sertifikasi. Sebentar, saya cek dulu. Lagi itu, nah yang ini. Saya kirim di public chat ya. Ya ini satu lagi yang terakhir. Maksudnya ini premium course yang baru kita bisa bagikan baru ini ya. Jadi premium course tuh kalau di kita namanya antara premium course atau master class itu yang mungkin jumlah JP-nya lebih banyak. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Nih, jadi kalian bisa ikuti terlebih dahulu ya. Dari sekarang bisa dicicil seperti itu. Oke, mungkin ya, jadi saya coba jelaskan untuk tata cara konversi ya. Tata cara konversinya sebagai berikut. Sebentar. Ya, jadi tata caranya seperti ini. Boleh diperhatikan ya untuk konversi. Teman mohon diperhatikan untuk tata cara konversi. Sebagai contoh misalnya, mungkin sebelum ke sini saya lihatkan dulu teman-teman nanti setelah mengikuti kegiatan SIB ini, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan MSIB ya, dan juga nanti akan dapat transkrip pembelajarannya seperti ini. Dan sebentar, saya cek dulu. Untuk framework yang kalian akan jalankan, nanti kan ada 8 subprogram ya. Pembelajaran terpadunya ada pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, pembelajaran tamu, dan lain sebagainya ya. Ada 8 intinya. Apa yang harus saya ikuti? Kalian wajib mengikuti semua kecuali, mohon diperhatikan, kecuali membangun digital startup. Ya. Jadi kegiatan membangun digital startup tidak wajib sekali lagi. Yang lainnya wajib membangun portofolio, project capstone, pembelajaran tamu, pembelajaran mandiri, pembelajaran terjadwal wajib diikuti, tapi sesuai kebutuhan aja. Ya. Sertifikasi kompetensi dan soft skill.
Sebagai contoh, misalkan kalian ikutnya, misalnya gini. Sebagai contoh ya, misalnya kalian ikutnya, Pak, saya ikut pembelajaran terjadwal, misalkan. Ya, pembelajaran terjadwalnya, misalnya kalian ikut, ini contoh ya, misalnya, apa ya, misalnya, anggaplah yang hacker ya, misalnya saya ikut NLP, saya ikut full stack programming, saya ikut speech processing, ya, dan lain-lain. Nah, nanti lihat di panduan kalian, masing-masing itu berapa JP. JP itu jam pelajaran ya, JP-nya 48 misalkan. Ternyata NLP 48, full stack programming 48, speech processing 48. Pembelajaran mandirinya misalkan, misalnya, atau satu dulu ya, kita fokus dulu di pembelajaran terjadwal. Nah, bagaimana cara konversinya? Caranya seperti ini. Ingat konsepnya, 1 SKS itu sama dengan 16 jam pelajaran. Jadi kalau 48 JP ini sama dengan berapa? 3 SKS. Ya. Tapi kita coba breakdown ya. Misalkan kelas NLP. NLP secara JP-nya maksimalnya 48 JP. Tapi misalkan kegiatannya NLP itu tatap muka dengan instruktur kan hanya 2 jam ya, 2 jam. Ya, dikali dengan 14 pertemuan. 14 pertemuan berapa kira-kira? 28 JP total. Ini pertemuan dengan mentor atau instruktur tatap muka langsung. 28 JP. Kemudian misalkan ada tugas ya. Tugasnya misalkan anggaplah tugasnya itu 10 JP. Yang akhirnya menjadi 10 totalnya adalah 38 JP. 30 tadi kan 1 SKS 16 JP, berarti kalau 16 kali 2 32 ya. Kalau 38 JP berarti hitungannya kelas NLP ini adalah berapa? 2 SKS. Gitu. Kenapa? Karena pertemuan dengan pengajarnya 28 JP, tugasnya 10 JP. Berarti totalnya bukan 3 SKS tapi 2 SKS. Contoh lainnya misalkan full stack programming. Dari sisi JP-nya misalkan per pertemuannya itu 2 JP dikali dengan 14 pertemuan contohnya ya. Berarti 28 JP. Kemudian untuk tugas itu misalkan 20 JP. Tugasnya banyak nih misalkan. Berarti totalnya adalah 48 JP. Artinya di sini full stack programming ini dikonversikan menjadi 3 SKS. Itu ya teman-teman ya. Jadi cara perhitungannya seperti ini. Ya, jadi walaupun tulisannya di masing-masing panduan kalian 48, ini adalah nilai maksimum JP-nya. Tapi kalian dapatnya berapa, itu tergantung nanti ada tugasnya banyak atau enggak. Kan bisa dihitung, oh ini 10 JP nih. Kemudian jumlah pertemuannya berapa kelas tersebut. Ini tergantung mentor sekali lagi. Ya, jadi artinya teman-teman kalau diberikan tugas, diberikan kuis, silakan dikerjakan pada saat ada pembelajaran terjadwal. Kalau nggak dikerjakan, nanti akan jadinya berantakan gitu. Yang seharusnya 3 SKS malah jadi 2 SKS kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi perhitungan pembelajaran terjadwal. Dan pembelajaran terjadwal maksimalnya adalah 14 SKS sebenarnya. Nanti panduannya kita update ya. Maksimalnya 14 SKS. Dilengkapi oleh pembelajaran mandiri maksimalnya 5 SKS. Nah, tapi kalau misalnya Pak, saya mau banyak pembelajaran mandirinya, ya udah diatur lagi aja bagusnya gimana. Oke, sekarang kita lihat lagi. Untuk pembelajaran mandiri, cara konversinya sebagai berikut. Kalau misalnya free course itu setara dengan 4 JP. Kalau masterclass, ini setara dengan 8 JP. Artinya kalau teman-teman mengerjakan di sini namanya persiapan ujian sertifikasi internasional DSBIS,
Ini kan persiapan international certification ada di masterclass. Artinya ini setara dengan 8 JP. Sementara kalau kalian ngambil free course ini setara dengan 4 JP. Ya. Nah, nanti dihitung aja. Tadi kan secara konsep berapa? 1 SKS sama dengan 16 JP. Ya, ini ya konsepnya ya. Berarti kalau mau 5 SKS, berarti 5 kali 6 berapa? 80 JP. Kan 5 kali sebentar. 5 SKS atau gini. 5 kali 16 ya. Berarti kalau 5 SKS berarti 16 kali 5. Berapa tuh? 5, 3, 80 ya, 80 JP. 80 JP ini sebagai contoh misalkan ini misalkan 80 JP dibagi dengan kalian mengambil master class ya, misalnya Pak saya ngambil master class-nya 2 misalkan. Free course-nya misalkan saya ambil misalkan 10, kira-kira berapa SKS nih? Misalkan ya. Free course nanti 4 JP berarti 40 ditambah dengan master class 2 kali 8, 16, berarti 56 berarti total ini adalah 4 SKS. Ya, ini 4 SKS. Kalau mengambil 2 master class, 10 free course. Atau misalnya Pak saya ngambil 15 ya misalkan. 15 kali 4 ya, karena 4 JP ya, satunya berarti 4. Nah, ini bisa langsung 5 SKS gitu. Itu ya teman-teman ya, cara perhitungannya adalah kalian hitung standarnya berapa JP, ya dikali saja dengan berapa banyak yang teman-teman ikuti seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan konversi silakan. Boleh resen dulu, silakan. Ardia silakan. Ardia ada tadi? Kalau nggak ada, Jeremias lagi silakan. Jeremias silakan. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, untuk kelas pilihan itu berarti termasuk pembelajaran terjadwal ya Pak? Ya, termasuk. Pilihan itu termasuk pembelajaran terjadwal. Jadi sebagai contoh ini pilihannya ada banyak ya. Ini pembelajaran terjadwal semua. Ini kan ada mentornya nanti yang tatap muka dengan kalian gitu. Oke, Kak. Lalu saya mau bertanya lagi terkait tadi pengandaian dari Kak Oktav yang mengatakan bahwa misalnya NLP 48 jam pelajaran. Tapi ternyata tatap mukanya cuman 2 jam pelajaran selama 14 pertemuan. Nah, itu kan dan setelah di total ternyata cuma 22 SKS. Nah, kalau seperti itu apakah malah jadi rancu Kak? Maksudnya misalnya kita berharap dengan ngambil misalnya 4 kelas pilihan, 2 kelas wajib dan 1 kelas project itu istilahnya sudah sesuai target lah. Tapi dengan adanya anomali di salah satu kelas malah jadi tidak sesuai target gitu. Jadi bisa kemungkinan malah tidak terkonversi 20 Kak. Iya. Makanya ini kalian kan ikut kampus Merdeka. Jadi apa yang kalian ikuti itu yang kalian dapatkan. Kalau di kampus kan mungkin agak sedikit berbeda ya. Yang satu mata kuliah 3 SKS, satu mata kuliah lagi 3 SKS, yang satu nggak pernah ada tugas nilainya 3 SKS, yang satu lagi tugasnya banyak juga 3 SKS, tapi tetap dihitung 3 SKS. Kalau kita berbeda, teman-teman. Ini kelebihannya kampus Merdeka ya. Apalagi di Bisaya Academy. Jadi apa yang kalian kerjakan itu yang kalian dapatkan. Jadi sebenarnya nggak anomali, tidak rancu, enggak. Karena gini, kalaupun tidak sesuai harapan, kalian kan masih bisa ikut pembelajaran mandiri, teman-teman. Ya, belum pembelajaran tamu, belum
membangun startup digital, belum ikut lagi membangun portofolio. Kalau di total ya pasti tercapai 20 SKS sih, pasti tercapai. Makanya ini udah kita perhitungkan, minimal kalian ngambil 5 pembelajaran terjadwal. Minimal nanti kalau yang pembelajaran mandirinya belum kita ini ya, list minimalnya berapa. Pembelajaran tamunya juga nanti maksimal konversinya kalau pembelajaran tamu itu 2 SKS ya, berarti totalnya 32 JP. Kemudian belum lagi membuat portofolio, ada JP-nya juga. Ya walaupun kalian misalnya, Pak saya cuma ngambil 5, tapi masing-masing SKS-nya cuma 2 ternyata hasilnya. Nggak rancu, karena kalian mengerjakan pembelajaran mandiri yang nanti nilai akhirnya juga akan 20 SKS. Gitu. Clear ya sampai sini ya? Oke, baik Kak. Tapi Terima kasih atas. gini, satu lagi nih, ini tambahannya gitu. Kalau pembelajaran terjadwal yang wajib, itu sudah bisa dipastikan 3 SKS, ya teman-teman ya. Saya lupa infokan, sebentar. Karena tugasnya banyak. Ini saya kasih tahu aja. Jadi, seperti ini, data science, full stack. Ini pasti 3 SKS, nggak akan kurang dari 48. Jadi ngepas atau lebih dari 48. Yang pilihan, yang bisa 2 SKS itu yang pilihan ya. Jadi tergantung mentornya. Ini juga sama nih UI UX. Nanti coba aja yang di hipster ya. Ini berat nih UI UX. Oh nggak ada ya. Mungkin ini hacker aja ya. Data science sama full stack development. Kebetulan saya ngajar nih full stack. Ya ini berat nih saya kasih tahu. Batch 2 kemarin banyak yang, Pak ini agak berat nih full stack, tapi saya jadinya bisa mengenal microservice, saya bisa mengenal DevOps di full stack development gitu. Info dari batch 2 nih. Kemudian juga sama Hustler ada nggak di sini? Ada ya. Manufaktur juga sama nih. Ini pengalaman batch sebelumnya. Kita kan buka juga ya design engineering batch sebelumnya. Wah ini berat Pak, disuruh buat dengan AutoCAD ini desain gambar mesin. Ya tapi worth it menurut saya ya. Ini 3 SKS gitu. Data science juga sama. Ini juga worth it lah gitu. Berat ya teman-teman ya. Kalau yang wajibnya. Satu lagi adalah yang game. Yang game itu juga sama ya. Ini game development. Ini walaupun baru kita buka di batch yang ketiga, ini juga secara silabusnya ini padat ya, tugasnya banyak. Nanti buat game langsung di sini. Game design art dan konsep ini juga sedang disiapkan ya. Ini pembelajarannya ini juga lengkap kompleks teman-teman. Jadi pasti ini 3 SKS 2. Mungkin yang pilihan yang mungkin ada yang 2, ada yang 3 ya, tergantung dari mentornya nanti. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya. Berikutnya. Nah, berarti kalau misalnya mengambilnya sekitar untuk yang pilihan, mengambilnya sekitar 4 atau 5 kelas pilihan tidak masalah ya Kak? Itu membantu 5 minimal. Kalau bisa 5 ya. Kalau bisa 5, tapi kalau misalnya ada kuliah atau apa ya 4 juga nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Berarti 5 kelas pilihan ya Kak? Maksimal. 5, diusahakan 5 ya yang diambil. Agar bisa opsinya pas gitu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Kak. Oke, berikutnya. Oke, sama-sama. Sylvia, silakan. Saya ingin bertanya, tadi kan supaya bisa memenuhi SKS, kalau misalnya yang terjadwal yang pilihan itu tidak mencapai 3 SKS kan bisa pakai pembelajaran mandiri. Nah itu pembelajaran mandiri tadi dikasih tahu maksimal 5 SKS. Kalau misalnya lebih itu apakah bisa atau memang harus 5 SKS maksimalnya? Terima kasih. Oke, ya. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Jadinya terkait dengan sebentar. Coba boleh diulang mungkin pertanyaannya. Tadi agak putus-putus. Oke.
Untuk pembelajaran mandiri tadi kan 5 SKS maksimalnya. Nah, itu supaya dan yang di pembelajaran terjadwal untuk yang pilihan bisa jadi tidak memenuhi harapan kita kalau misalnya satu mata kuliahnya itu cuma 2 SKS. Nah, kalau misalnya ngambil pembelajaran mandiri itu lebih dari 5 SKS apakah bisa? Ya, pembelajaran mandiri 5 SKS ya total. Kan banyak pembelajaran yang lain, membangun portofolio, soft skill, kemudian membangun digital startup ya dan lain-lain, itu kan bisa lebih dari 20 SKS pasti. Ya, jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, kita. Oke, sudah terjawab ya Sylvia ya. Jadi secara SKS-nya ya kita persiapkan 5 gitu. Tapi gini, karena kalau pembelajaran mandirinya lebih dari 5 ya menurut saya membosankan. Ya kan, misalnya gini, 5 SKS. 5 SKS aja udah 15-20 course yang kalian ambil. Menurut saya kurang apa ya, belajar lewat platform semua tuh kurang bagus lah. Harus ada campuran gitu. Belajarnya ada yang tatap muka dengan mentor, ada yang lewat platform, ya, ada yang kalau lewat platform kan kelebihannya fleksibel kan. Kalau tatap muka dengan mentor fix jadwalnya. Kalau membangun digital startup fun, ya kan? Membangun portofolio desainnya. Nah, jadi kita mengkolaborasikan semuanya agar menarik gitu pembelajarannya. Jadi nggak monoton pembelajarannya kita. Jadi nggak semuanya lewat platform semua, nggak semuanya dengan instruktur semua gitu kan, nggak semuanya desain semua gitu. Kita banyak variasi pembelajarannya. Ini strateginya kami di SAI Academy dari batch sebelum-sebelumnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti diikuti aja alurnya agar nanti bisa lancar. Jadi nggak usah khawatir misalkan, Pak saya 5 nih Pak, tapi 5 pembelajaran terjadwal, tapi ternyata nggak nyampe konversinya. Enggak, pasti nyampe kok, tenang aja. Pasti nyampe. Yang penting kegiatan kalian tuh banyak gitu. Kalau memang mau 20 SKS, kecuali kalau misalnya, Pak saya konversinya cuma 4 SKS, ya nggak apa-apa, terserah teman-teman kalau sedikit. Oke, seperti itu. Silakan ada lagi terakhir ya, Muhammad Sahrul. Iya Pak, saya mau tanya. Kan di kampus saya kan konversinya harus 20, nggak boleh lebih. Karena ada MK lain di kampus, jadi harus berangkat. Ikut tetap ini, dan kuliah juga tetap ikut. Nah, kalau misalkan pembelajaran terjadwalnya ngambilnya 5, yang tadi sudah disebutkan, yang wajib 2, yang project 1, yang pilihan 2, terus sama ngambil yang yang course free itu Pak. Itu gimana Pak? Maksudnya kayak ya sebenarnya gini teman-teman, nggak perlu, iya nggak jadi masalah ya, mau kan kalau lebih ya nggak jadi masalah. Yang penting gini, ikuti dulu aja kegiatannya. Ini kan simple sebenarnya, ikuti frameworknya. Mau kalian banyak ya silakan. Kalau misalnya sedikit pun nggak jadi masalah ya. Jadi tergantung kalian lah gitu. Kalau kita kan nggak tahu kalian case-nya gimana di kampus ya, apakah boleh konversi atau tidak, atau sedikit atau banyak. Itu kalian yang bisa mengatur sendiri. Namanya juga kampus merdeka. Artinya kan kampus merdeka, kalian merdeka untuk bisa menentukan sendiri masa depan teman-teman. Bisa menentukan sendiri bagaimana skema mau dikonversinya. Merdeka ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir masalah, Pak nih saya terlalu banyak nanti menghambat konversi. Enggak sama sekali. Pak saya terlalu sedikit, nanti gimana ya? Kalau sedikit kan keputusannya teman-teman ngambil sedikit. Arahan saya gini, ini nih tolong karena ini pertanyaan terakhir ya, nanti sisanya mungkin di kesempatan berikutnya ada pertanyaan, karena udah mau jam 3. Jadi intinya gini, ikut kampus merdeka ini adalah pengalaman yang mungkin tidak kalian dapatkan ketika di kampus masing-masing. Ya, pengalamannya bukan hanya hard skill saja, tapi juga networkingnya. Nanti kalian akan bisa sosialisasi antara
teman-teman yang kampusnya berbeda-beda seluruh Indonesia. Ya, ada yang dari Aceh sampai dengan Papua ada ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti bersosialisasi. Di sini tempatnya. Nanti kalian bisa networking dengan industri. Di sini juga tempatnya. Ya. Kalian akan ngambil course yang aneh-aneh. Ya, saya udah pernah cerita ya teman-teman ya. Kalau di Bisa AI ini course-nya aneh-aneh gitu. Aneh-aneh maksudnya kalau kalian cari di mana di kampus mungkin nggak ada course ini. Coba saya mau tanya, ada nggak yang jurusannya elektro? Course-nya namanya IoT dan FPGA. Mungkin IoT saja ada, tapi di sini FPGA hanya di kita yang ada course-nya. Atau misalkan teman-teman mau ngambil course lainnya, AI hardware inference dan accelerator, hanya di kita adanya, ya. Atau misalnya course lainnya UX research, di kita aja adanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi maksimalkan saja, ya, sesuaikan dengan jadwal kalian. Jadi tidak perlu memaksakan, Pak, saya harus ngambil banyak. Tapi ternyata ketika ngambil banyak keteteran, jangan, ya. Pak, saya ngambil dikit, ya itu resiko teman-teman kalau ngambil dikit nanti konversinya misalnya sedikit, ya itu kan kalian sendiri yang menghitung, bukan kami ya yang menghitung ya. Jadi sekali lagi yang menghitung konversi adalah kalian, kami memfasilitasi. Nanti kita kasih transkripnya. Tadi saya udah tampilkan ya bentuk transkrip, tinggal kalian nanti ketika mau konversi akan ada pertemuan antara prodi dengan Bisa AI Academy. Ya, jadi mungkin sosialisasinya seperti itu dulu ya untuk hari ini ya, karena terbatas waktu hari ini. Jadi teman-teman silakan selesaikan, atau bukan selesaikan, silakan bisa dimulai pembelajaran mandiri terlebih dahulu. Pembelajaran mandiri dibuat, bangun portofolio itu bagus ya. Jadi silakan bisa dijalankan seperti itu. Baik, mungkin itu dulu untuk hari ini ya teman-teman ya, karena sudah mau jam 3. Mohon maaf bagi yang belum saya jawab pertanyaannya, teman-teman. Ini mungkin saya jawab pertanyaan via private chat ya. Dilakukan secara full online, iya. Ini kan di platform udah jelas full online ya, seperti itu. Tidak ada offline sama sekali. Tapi kalau mau ke kantor silakan. Sesi tanya jawab sudah saya tutup ya. Kemudian mungkin itu dulu ya dari saya. Terima kasih. Saya masih ada sesi berikutnya untuk yang aktivitas lainnya setelah ini. Jadi mohon maaf yang belum bisa saya jawab pertanyaannya. Nanti kita adakan lagi sesi diskusi di tanggal 8. Silakan bisa diskusi. Yang perlu diskusi personal silakan bisa chat saya. Tapi kalau yang sudah saya jelaskan saya nggak jawab ya teman-teman ya. Kalau nggak dijawab berarti saya udah pernah jelaskan. Teman-teman silakan bisa lihat di WA grupnya masing-masing, di scroll ya. Kalau saya tidak jawab berarti itu sudah pernah dijelaskan ya. Oleh karena itu mohon untuk kita biasakan dari sekarang untuk membaca informasi di grup ya, WA grup. Nanti akan saya buka grup baru yang isinya adalah grup open. Nanti di besok hari ya saya akan invite semua di grup open yang nanti bisa chat di sana ya. Chatnya untuk tanya-tanya silakan. Sementara ini grupnya masih terkunci agar informasinya semua dapat ya, seperti itu. Baik, terima kasih semua. Kita ketemu lagi di tanggal 8. Terima kasih.